Judul kita kali ini, Merdeka dalam Kristus. 1 Petrus 2 ayat 11-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, merdeka dalam Kristus. Saya sedikit ingin mengulas ke belakang bagaimana latar belakang kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom pertama oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan oleh para pejuang bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Indonesia itu tidak semata-mata oleh karena situasi di dalam negeri, tetapi ada peran eksternal, yaitu dijatuhkannya bom di Jepang, di Hiroshima, lalu dilanjutkan Nagasaki. Situasi itulah yang membuat dan memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Ada peran di luar ataupun eksternal, peran eksternal, sehingga bangsa Indonesia bisa mengalami dan memperjuangkan kemerdekaannya. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kalau bangsa kita merdeka secara de facto, de jure, punya tanah, lalu diakui oleh dunia internasional. Perjalanan waktu generasi penerus bangsa Indonesia berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Sampai saat ini kita ketemu dalam era yang disebut era reformasi. Hiduplah sebagai orang merdeka. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita merdeka? Dalam Galatia 5 ayat 1 tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Bagaimana supaya kita merdeka? Yang pertama, tentu kita harus datang kepada Kristus. Mengakui dosa-dosa kita,
mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Nah, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sehingga kita nanti bisa mengalami kemerdekaan itu. Kalau kita hanya mengikut Yesus separuh-separuh, maka kita tidak akan mengalami dan mendapatkan kemerdekaan itu. Jadi Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari segala dosa-dosa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Ciri-ciri orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu yang pertama. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kalau bicara tentang keinginan, maka keinginan itu terselubung di dalam hati kita masing-masing. Keinginan seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang punya ambisi, ada yang punya keinginan A, B, C. Nah, permasalahannya sekarang, keinginan kita itu apakah selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Kita diajarkan supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu banyak. Nanti kita akan baca apa saja itu perbuatan daging. Keinginan itu biasanya diaplikasikan dalam perbuatan. Termasuk di dalamnya hal-hal yang negatif, keinginan-keinginan yang negatif yang tidak menyelaraskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa. Kalau pada saat itu kan disebut orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka kan tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ada bangsa Romawi dan bangsa-bangsa yang lain. Di Indonesia saja ada banyak suku bangsa ya. Milikilah cara hidup yang baik. Perbuatan daging. Yang pertama percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah, kalau sihir mungkin enggak ya. Penyembahan berhala juga mungkin tidak. Tapi kalau perseteruan, orang yang suka berseteru, maunya itu ribut, berantem. Nah, ini namanya perbuatan daging. Perseteruan, perselisihan, hal yang kecil dibesar-besarkan. Ya, tadinya persoalan-persoalan yang tidak perlu dipermasalahkan di blow up. Apalagi di medsos ya. Kalau kita memperhatikan ada banyak orang hanya persoalan sepele. Langsung apa? Lapor polisi. Tapi memang ada yang berkata, kalau tidak begitu nggak rame Pak. Ya nggak rame. Ya itulah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Bahwa perbuatan daging itu di dalamnya perseteruan, perselisihan, suka berantem, iri hati. Nah ini keinginan daging. Kalau Anda suka atau masih suka iri hati, iri terhadap keberhasilan orang lain, iri atas apa yang orang lain miliki, lalu amarah. Amarah ini bicara tentang emosi yang tidak terkendali, kepentingan diri sendiri, egois, maunya menang sendiri. Lalu percideraan. Percideraan itu bisa dikatakan suka menciderai ataupun menciderai diri sendiri ataupun menciderai orang lain. Lalu roh pemecah, ini pemecah belah. Ya, suka mengadu domba, dengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya itu masih banyak perbuatan daging. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa orang yang dimerdekakan itu harus bisa mengendalikan keinginan-keinginannya, menguasai dirinya. Lalu yang kedua, dia harus bisa menunjukkan cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik.
Ya, di tengah-tengah dunia yang tidak baik, murid-murid Kristus harus memiliki cara hidup yang baik. Nah, lalu yang ketiga, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kalau kita mengaku sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka wajib hukumnya tunduk kepada raja. Raja kalau zaman dulu disebut raja, kalau sekarang pemerintah, bisa presiden sampai ke bawah, presiden, gubernur, sampai RT, harus tunduk. Lalu ayat 14, maupun kepada wali-wali, nah perwakilan pemerintah yang ada di pusat ataupun di daerah, tunduklah. Kita diajarkan sebagai umat Kristiani tidak boleh memberontak kepada pemerintah, harus tunduk karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Paulus mengatakan bahwa pemerintah itu menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk menghukum orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Kemerdekaan di dalam Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengendalikan keinginan diri sendiri, lalu memiliki cara hidup yang baik, dan yang terakhir tunduk kepada pemerintah. Sering sekali masih melekat dalam kehidupan kita. Saya sudah percaya kepada Yesus, tetapi saya masih meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan, atau meminta pertolongan kepada dukun. Bahkan ada yang berkata, kita kan masih di dunia, maka bolehlah kita meminta pertolongan kepada dukun, lalu percaya kepada ramalan-ramalan, horoskop, dan lain-lain. Nah, jika kita sudah merdeka di dalam Kristus, maka kita benar-benar dimerdekakan. Yesus itu cukup untuk melindungi kita. Ya. Yesus itu punya kuasa yang sangat besar bagi dunia ini, karena Dia yang mempunyai langit dan bumi. Marilah kita datang kepada Kristus supaya kita dimerdekakan. Kita semua dalam proses menuju kemerdekaan yang sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap hidup berdasarkan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar dimerdekakan oleh Kristus.